Halo. Oke, rekomendasiin gua dong mobil yang pas buat keluarga muda yang punya satu anak. Iya, iya, kebetulan gue lagi bawa MG nih, ntar lu bisa cobain deh. Mobilnya harus keren dan punya banyak fitur tentunya. Oke, oke, oke. Budget 300 jutaan aja ya. Oke, Makasih, Kit. ya. Pas banget, gue lagi bawa mobil listrik, SUV, compact dimensinya, dan juga punya harga yang menarik. Ya, ini adalah MG S5 EV yang punya fitur banyak banget di kelasnya. Sekarang deh kita coba review dan cari tahu seberapa menarik mobil ini untuk dijadiin ataupun ngakomodasi kebutuhan konsumen keluarga muda khususnya. Tapi sebelum itu kita habisin dulu minumannya. Hehe. Biasanya keluarga muda tuh masih produktif, apalagi kalau udah punya anak gitu ya. Lagi bawa banyak barang, nggak perlu repot untuk masukin ke bagasi dari mobil ini. Nggak perlu tekan tombol-tombol, karena kita bisa pakai kick sensornya. Dan dia akan bekerja secara cepat untuk ngasih akses dengan mudah ke cargo space dari mobil ini. Kalau teman-teman ngerasa kurang, bisa lipat baris keduanya, baris tengah dia latar rantai, jadi punya volume sampai 1441 liter. Dan menariknya juga bisa kita expand nih, kita bisa turunin papannya supaya dia punya volume bagasi yang juga lebih besar. Termasuk juga dengan adanya partisi ini bisa difungsikan untuk bawa banyak barang. Sekarang kita langsung aja cobain mobil listrik MG S5 EV ini. Let's go. Oke, udah ada di balik kemudi di dalam kabin dari SUV EV compact 5 penumpang MG S5 EV. Ini mobil terbaru dari MG, teman-teman. Duduknya commanding, tinggi, dan yang paling saya suka, bonetnya masih kelihatan, jadi bisa jadi panduan untuk Anda. Ngelihat marka ke kanan dan kiri sangat jelas sekali, wide banget. Dan juga spion tengah ini juga kasih visibilitas pandangan yang bagus. Dan kenapa punya visibilitas yang baik gitu ya, ataupun posisi driving yang oke? Ya karena posisi duduk ini kita bisa atur sedemikian rupa, reliable banget, dan juga fleksibel gitu. Kita bisa atur untuk setirnya secara tilt dan teleskopik. Jadi kita bisa atur posisi tangan ini yang paling terbaik dengan si setir. Entah Anda postur tinggi seberapa, dan juga didukung sama joknya ini udah pengaturan elektrik 6 arah, atur maju mundur, tinggi rendah, dan juga reclining. Jadi nggak ada isu untuk dapat posisi yang paling terbaik ketika Anda jadi driver, tapi ketika Anda jadi penumpang di depan, di sebelah kiri tentunya, ini juga Anda akan dapat pengaturan elektrik 6 arah. Penumpang juga punya porsi yang sama nyamannya ketika duduk di bagian depan jok sebelah kiri dari mobil ini. Saya udah berapa hari berkendara dengan mobil MG S5 EV ini gitu, yang lewatin beragam jalan, bobot setirnya pas. Dalam artian untuk kita manuver ke kiri kanan, ini punya karakter yang bagus dan juga presisi ya. Jadi minim koreksi ketika Anda mau patah kanan ataupun patah kiri. Nah, dia tuh bisa merespon dengan sangat baik. Tentunya akan kasih fun to drive, tapi juga tetap kasih sisi kenyamanan yang bagus. Mobil ini punya dimensi ringkas gitu, 4,4 meteran aja panjangnya, dan punya wheelbase di sekitar 2,7 meter. Nah, ini bikin mobil ini kerasa lincah, terutama ketika lagi manuver ataupun putar balik. Jadi memang dia punya radius putar yang kecil, ini ngemudahin banget ingin putar balik. Nggak akan bikin ribet si pengendaranya. Segmen yang dituju sama mobil ini adalah dia tuh ngincar konsumen-konsumen keluarga muda gitu ya. Let's say yang baru nikah gitu ya, punya anak. Jadi ketika bawa anak-anak ini nggak akan bikin anaknya rungsing di dalam kabin, karena banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatin ya, terutama layar infotainmentnya. Head unitnya ini berukuran 12,8 inci, punya UI yang itu gampang untuk kita ngaktifin fungsi-fungsi dan fitur di layar head unitnya, teman-teman. Terutama dia juga bisa tersambung sama Apple CarPlay dan juga Android Auto secara wireless. Jadi lebih mudah, lebih praktis ketika Anda ingin akses navigasi Google Maps, dan juga ada Spotify, lalu juga ada YouTube, ada TikTok, ada juga Amazon. Jadi anak-anak terutama ya, bisa dimanjakan dengan fitur-fitur tadi yang ada di head unit. Kita bisa langsung akses aplikasi hiburan di dalam head unit dari mobil ini. Ya bisa dibilang hampir 80% ya fungsi-fungsi dari mobil ini memang harus diatur di
head unitnya, kayak macam ADAS, lalu juga pengaturan dari sound system, perlampuan, itu gampang karena sekali lagi memang UI-nya tuh mudah untuk dimengerti. Sekarang kita mau coba ngecas deh ya, pengen tahu nih seberapa cepat ngecas mobil listrik ini. Ignite dan Magnify pakai baterai yang sama 49 kWh, sementara yang varian Magnify Max itu pakai baterai yang lebih besar 62 kWh. Dua-duanya sudah support fast charging. Jadi untuk varian yang Ignite dan juga Magnify dia pakai DC fast charging sampai 120 kW. Jadi dari 10 ke 80% itu cuma butuh waktu sekitar 24 menit aja gitu ya. Sementara yang Magnify Max yang paling tertinggi, dia punya kemampuan pengecasan cepat sampai 150 kW. Jadi dari 10 ke 80% 26 menit. Gampang lah untuk ngecasnya, jadi nggak ada isu untuk pengecasan di mobil ini. Sekarang kita jalan tol, kita bahas spesifikasinya teman-teman. Jadi ada 3 varian. Nah untuk varian yang Ignite dan Magnify ini dia punya range sampai 410 km. Sementara yang Magnify Max dengan baterai yang juga lebih besar 62 kWh ini bisa berkendara sampai 515 km NEDC sekali pengisian baterai penuh gitu ya. Oke, sekarang untuk spesifikasi motornya di roda belakang, jadi yang varian Ignite, yang varian Magnify ini sama, dia punya tenaga motor itu di 167-an horsepower dan torsi di 250 Nm. Sementara yang varian Magnify, yang Max itu dia punya output yang lebih besar, tenaganya sekitar 201 HP dan torsi 350 Nm. Penyaluran output horsepower dan torsinya ini instan ke roda belakang. Dan roda belakang ini yang bikin rasa berkendara itu fun to drive banget. Jadi ketika Anda pakai comfort pun, eco drivingnya ini tetap kasih respon yang cekatan, yang cepat, tetap kasihkan berkendara ketika Anda pilih mode driving yang comfort ataupun eco gitu ya. Ngelewatin jalanan yang mulus seperti ini akan lebih smooth. Dan juga ketika lewatin jalan yang menanjak itu tentunya tenaganya akan lebih berasa karena bobotnya tuh ataupun penyaluran daya itu ada di belakang, jadi nggak akan kerasa keteteran ketika ngelewatin jalanan menanjak dengan mobil ini. Dan juga kedapatan one pedal driving system, hanya dengan menyesuaikan pedal akselerator dia akan ngegas ataupun juga akan deselerasi sampai berhenti ketika kita aktifkan fitur one pedalnya. Bantingan suspensinya enak sekali di jalan tol, balance banget ya karena dia pakai suspensi depan MacPherson strut dan di belakangnya 5-link bahkan, dan dilengkapi dengan fitur yang namanya MCS, Motion Comfort System. Ini dia bisa menentukan ataupun mengkalibrasi antara akselerasi, deselerasi dengan suspensinya. Jadi redamannya tuh enak, smooth. Fiturnya juga lengkap teman-teman, terutama di fitur keselamatan ADAS-nya. Mereka sebutnya sebagai MG Pilot. Terutama fitur-fitur ADAS yang paling banyak dipakai. Kayak misalkan adaptive cruise control, lalu juga ada lane keeping assist, ada precaution warning, dan juga ada auto emergency braking system. Dan yang saya suka adalah ketika dia intervensi entah akselerasi, bahkan sampai setir ini dilakukan dengan halus dan juga presisi. Itu yang penting nggak bikin kaget si pengendaranya. Nah untuk fitur-fitur ADAS lebih lanjutnya, karena banyak banget teman-teman bisa lihat di bawah ini. Ini fitur-fitur ADAS paket keselamatan MG Pilot yang kasih faktor keamanan dan juga kenyamanan lebih ketika berkendara dengan mobil ini. Sekarang udah 150 km, konsumsi 13,5 kWh per 100 km atau sekitar 1 kWh itu berarti untuk 7,6 kilometeran lah ya rata-rata dayanya. Jadi ketika start dari Tangerang 96, sekarang ada di 63%, berarti kepakai sekitar 33% ya. Ya kurang lebih daya terpakai adalah sekitar 20,4 kWh-an gitu ya. Jadi ketika dikonversi nih simulasi untuk 1 kWh di 2.466 rupiah, jadi untuk berkendara sejauh 150 kilometeran membutuhkan ataupun keluar uang untuk isi daya sekitar 50.000 aja. Dan catatannya kita driving sama sekali nggak eco driving ya. Jadi pakai normal, sport, kombinasi juga ke comfort dan regeneratif di level 3. Semua fitur-fiturnya aktif, jadi nggak ada yang diirit-irit. Nah, sekarang juga kita cobain di jalanan yang kurang rata, teman-teman. Jadi, dengan racikan suspensi yang bisa dibilang mewah ini ya, MacPherson strut di depan, lalu juga multi-link, 5-link
di belakang yang tadi udah saya jelasin, memang dia kasih peredaman yang jujur ini nyaman ketika ngelewatin jalanan yang rusak seperti ini. Goncangannya tuh kerasa smooth. Suspensi multilink di belakang ini dia tuh pintar mengisolasi guncangan untuk masuk ke dalam kabin. Apa efeknya? Ya tentu ketika ngelewatin jalanan yang rusak, ini nggak bikin badan sakit gitu ya, dan juga nggak cepet lelah gitu. Oke, jadi sekarang kita nikmatin Americano sama tacos dan juga tempat yang menarik gini ya. Sekarang kita ngebahas juga nih sekalian desain dari MG S5 EV ini. Ini jadi salah satu selling point yang ditawarkan oleh mobil listrik ini, di mana memang kalau bisa dibilang desainnya tuh sleeper gitu ya. Jadi nggak yang banyak tarikan garis tegas, tapi enak aja gitu dipandang, terutama di bagian luar dari mobil ini. Ya, secara dimensi ini mobil masuk ke segmen SUV C, di mana memang ini bersaing di kelas SUV EV, di kelas mobil yang dimensi itu compact gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin bagian luar, saya paling tertarik sama bagian fascianya, di mana kalau teman-teman lihat, khas banget mobil listrik, tapi ini punya pendekatan yang berbeda. Dia tampil clean sekali, jadi nggak ada komponen grill tradisional, cuma ada air dam aja di bagian bawah untuk mendinginkan bagian komponen AC dan juga beberapa perangkat lainnya gitu ya. Ini ngebuat tampilannya punya khas tersendiri yang dibawa sama MG, di mana clean look dan juga modern gitu ya. Nah, dia pakai penerangan yang menarik, jadi double layer gitu teman-teman. Di atas pakai pemanis lampu daytime running light, ketika menyala ini punya aksen ataupun tawaran yang menarik, dan lampu utamanya tentu sudah pakai penerangan lampu LED, dia pakai tepat di bawah lampu DRL-nya. Yang nggak kalah menarik adalah di bagian depan sisi kiri dan sisi kanannya. Dia ada komponen yang disebut sebagai Active Intake Grill, dimana itu nggak cuma bolongan doang, tapi itu juga berfungsi untuk menekan angin gitu ya, supaya fungsi dari aerodinamika mobil ini jadi lebih bagus lagi. Bagian depan oke, bagian sampingnya juga punya proporsi yang menarik. Desainnya tuh sebenarnya simple, tapi punya tawaran yang elegan. Kita pakai ini Magnify Max, ini sama peleknya, pakai ukuran 18 inci dengan balutan ban 225/55 gitu ya. Desain peleknya sederhana, tapi punya aura mobil seperti mobil masa depan gitu, yang aero wheel khusus seperti di mobil-mobil listrik. Ya, untuk ngebuat tampilan SUV makin ada, tentu ada komponen roof rail di bagian atas, lalu juga ada over fender, side skirt, lalu juga ada bagian diffuser di bagian belakang. Ini ngebuat nggak cuma sebagai SUV yang kelihatan tangguh, tapi juga kelihatan mobile sebagai kendaraan tempur harian gitu ya. Sementara di bagian belakangnya ini juga punya tawaran yang menarik. Dia pakai lampu tail LED yang terintegrasi, jadi dari bagian sisi kanan, tengah, sampai ke sebagian kiri itu juga menyala ketika memang difungsikan untuk lampu malam ataupun juga lampu standby-nya gitu ya. Ditambah juga ada komponen spoiler. Yang kita tahu di banyak mobil listrik ada pengurangan, tapi di MG S5 EV ini fitur-fitur yang terbantu tetap ada. Sementara ketika masuk ke dalam kabinnya, ini juga punya proporsi yang sama, di mana menawarkan kesan yang simple, tapi punya fungsi yang sangat baik. Dan khusus untuk yang Magnify, seperti yang kita coba ini, dia sudah pakai jok kulit dan juga ada ventilated seatnya. Jadi kepake banget ketika cuaca panas, ini akan bisa kasih hembusan-hembusan angin gitu ya, terutama di bagian punggung si driver, dan juga ini ada fungsi ventilated seat di bagian jok penumpang depannya. Meskipun punya tawaran yang simpel, ini tetap kasih fungsi-fungsi tombol manual gitu ya, terutama fungsi-fungsi shortcut dan juga fungsi-fungsi AC. Teman-teman bisa atur di bagian tengahnya, itu ada untuk pengaturan suhu, blower, semburan arah anginnya, lalu juga volume dari multimedia, sampai dengan tombol home yang akan memudahkan Anda ketika berkendara dengan mobil ini. Jadi nggak terpusat di head unit, bisa tetap fokus dan juga punya intuitif yang sangat-sangat bagus ketika berkendara dengan mobil ini. Dan yang paling saya suka adalah ini mobil dimensinya compact, tapi ketika Anda masuk ke dalam kabinnya, dia punya ruang kabin yang spacious. Jadi untuk tinggi saya, dengan setelan bangku depan yang udah saya atur, paling terbaik dengan saya itu masih punya ruang lutut yang sangat lega dan juga ruang kepala yang sangat bagus. Kenapa bisa menyajikan hal itu? Karena memang dia pakai platform yang khusus diciptakan untuk mobil listrik dari MG ya. Dia pakai modular scalable platform. Baterainya memang tergabung dengan sasis, dan baterai ini dibuat sangat tipis yang memungkinkan ruang lantainya bisa lebih rendah. Jadi tentunya akan kasih kenyamanan ekstra, terutama perjalanan jarak jauh.
Ya tentu juga didukung sama fitur-fitur lain ya. Panoramic sunroof yang bentang kacanya sangat-sangat besar. AC ada di bagian belakang juga, kisi-kisinya, port pengecas banyak. Ruang penyimpanan juga banyak, berlimpah. Di bagian depan, di belakang itu Anda nggak akan sulit untuk menemukan kompartemen penyimpanan. Ditambah juga fitur-fitur port USB, ternyata tuh saya baru lihat berapa hari pakai, ternyata tuh ada colokan di bagian atasnya. Ini difungsikan buat teman-teman yang mau pasang dashcam, itu bisa langsung ambil listrik ke bagian USB portnya. Jadi bisa lebih fleksibel ketika Anda ingin menambahkan fitur dashcam MG S5 EV ini, teman-teman. Yang ingin saya apresiasi dari MG adalah ke konsen keselamatan yang memang ada di seluruh varian dari MG S5 EV ini. Baik varian termurah Ignite sampai yang paling termaharnya Magnify Max itu sudah dibekali dengan fungsi ADAS 15 fungsi. Jadi semua ada di semua varian dan juga penempatan ataupun pemberian 7 titik airbag di seluruh varian. Dan mobil ini sudah mendapatkan sertifikasi bintang 5 Euro NCAP ataupun juga Asia NCAP yang membuktikan mobil ini memang aman untuk digunakan, terutama untuk keluarga ya, untuk jalan jauh dan juga untuk penggunaan harian. Yang menarik adalah soal proporsi harganya. MG kasih harga yang kompetitif di kelas mobil senyaman ini, selengkap ini. Jadi yang varian paling bawah Ignite dijual dengan harga 333,9 juta, lalu yang varian Magnify itu dijual 355,9, dan Magnify Max varian atasnya dijual dengan harga 455,9 juta on the road Jakarta. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sekali lagi dengan kebutuhan personal ataupun juga kesanggupan masing-masing untuk pilih varian mana yang paling tepat untuk dibawa pulang. Tapi kita bisa bilang dengan seluruh bekal-bekalnya, fitur, performa, kenyamanan, keselamatan, dan juga keamanan pada mobil ini MG S5 EV ini sangat patut untuk Anda bawa ke garasi rumah. Paradise is wherever we make it.